Kepu Anabrang atau Mahesa Anabrang. Mahesa Anabrang atau yang disebut dengan nama Kepu Anabrang dan Lembu Anabrang adalah seorang senopati kerajaan Singasari yang diutus untuk menjalin persahabatan dengan kerajaan Melayu dan dikenal sebagai Ekspedisi Pamalayu. Di tahun 1288, Mahesa Anabrang telah menaklukkan seluruh wilayah Melayu, termasuk kerajaan Melayu, Jambi, dan Sriwijaya. Menurut Piagam Jawa Kuno, Amokapasa, tahun 1286, Mahesa Anabrang mengawal Mahamentri Atwaya Brahman yang merupakan kerabat Raja Kertanegara, sehingga masih memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengan Putri Gayatri yang merupakan putri bungsu Kertanegara, istri dari Raden Wijaya. Panglima Ekspedisi Pamalayu. Pada tahun 1275, Kertanegara Raja Singasari mengirim pasukan untuk menaklukkan kerajaan Dharmasraya di Pulau Sumatera. Pengiriman pasukan ini terkenal dengan sebutan Ekspedisi Pamalayu. Nama Komandan Ekspedisi Pamalayu ditemukan dalam Kidung Panji Wijayakrama, yaitu Mahesa Anabrang, yang artinya ialah kerbau yang menyeberang. Dapat dipastikan kalau ini bukan nama asli. Kiranya pengarang Kidung tersebut juga tidak mengetahui dengan pasti siapa nama asli sang komandan. Ekspedisi Pamalayu memperoleh keberhasilan. Negara Kertagama mencatat Melayu masuk ke dalam daftar jajahan Singasari selain Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Pasukan Ekspedisi Pamalayu kembali ke Jawa tahun 1293. Pada prasasti Padang Roco tertulis bahwa Arca Amokapasa dikawal dari Jawa oleh 14 orang, termasuk Atwaya Brahma yang ditulis paling awal. Atwaya Brahma sendiri menjabat sebagai Rakrian Mahamantri pada pemerintahan Prabu Kertanegara. Pada zaman itu, jabatan ini merupakan jabatan tingkat tinggi atau gelar kehormatan yang hanya boleh disandang oleh kerabat raja. Mungkin yang dimaksud dengan istilah dewa dalam para raton adalah jabatan Rakrian Mahamantri ini. Jadi, darah jingga diserahkan kepada seorang Rakrian Mahamantri bernama Atwaya Brahma, sehingga lahirlah Aditya Warman. Nama tokoh ini juga ditemukan pada prasasti yang tertulis di atas Arca Amokapasa yang ditemukan di Padang Roco dekat Sailangsat, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Menurut pembacaan R. Pitono tertulis bahwa Arca itu adalah hadiah perkawinan Kertanegara kepada seorang bangsawan Sumatera bersama dengan ke-14 pengiringnya dan Saptaratna dibawa dari bumi Jawa ke Suwarna Bumi, dan bahwa Rakrian Mahamantri, dia Atwaya Brahma, adalah salah seorang pengawal Arca tersebut. Setelah berhasil melaksanakan tugasnya, Mahesa Anabrang membawa darah jingga dan darah petak kembali ke Pulau Jawa untuk menemui
Prabu Kartanegara, yaitu raja yang mengutusnya. Setelah sampai di Jawa, ia mendapatkan bahwa Prabu Kertanegara telah tewas dan kerajaan Singasari telah musnah oleh Jayakatwang, Raja Kediri. Jayakatwang itu sendiri telah tewas dibunuh pasukan Mongol yang akhirnya diserang oleh Raden Wijaya, dan Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit yang merupakan lanjutan dari kerajaan Singasari. Oleh karena itu, darah Petak, adik Dara Jingga, kemudian dipersembahkan kepada Raden Wijaya yang kemudian memberikan keturunan Raden Kalagemen atau Sri Jayanegara, Raja Majapahit kedua. Perjalanan Mahesa Anabrang dan kancah politik Majapahit sendiri terbilang singkat. Ia terlibat dalam penumpasan pemberontakan Ronggolawe tahun 1295 dan gugur dalam tugas di tangan Lembu Sora, paman Ronggolawe. Keturunan Mahesa Anabrang di Bali. Pada tahun 1222, maka memerintahlah Raja Kediri yang terakhir, yang bernama Kertajaya, sering disebut dengan nama Dandang Gendis. Kemudian Raja Kertajaya mendapat serangan dari Ken Arok, sehingga terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara Ken Arok dan pasukan Kediri, di mana pasukan Kediri berhasil dikalahkan dalam pertempuran. Di dalam masa kehancuran dari kerajaan Kediri ini, maka pasukan Kediri lari tunggang langgang. Maka tersebut dua orang perwira yang sangat gagah berani, yang masih ada hubungan darah dengan Jayakatwang dan jiwa Waringin, yaitu Jayakata dan Jayawaringin. Di dalam pertempuran yang sangat sengit, Jayakata dapat pula melarikan diri beserta dengan istrinya ke daerah Tumapel, di mana istri tersebut sedang hamil tua. Di daerah Tumapel inilah beliau disambut oleh keluarga Gajapara, yakni keluarga dan istri keluarga Kebo Ijo. Di daerah Tumapel beliau lama di sana, yang akhirnya beliau melahirkan 3 putra. Seperti tersebut dalam babat Arya Kanuruhan sebagai berikut. Pira Kunang Swenira Hanangkana Mark Pawekangkala Riwekasan Jayakata Awangsa Jalu Tatiga Ciesta Abhiseka Arya Wayan Dalem Manyeneng Penghulu Apanagaran Arya Katanggaran Pamungsu Arya Nudata Tan Waneh Ibu Sira K3 Sangkana Wangsan Sira Jayakata. Setelah sedemikian lama beliau berada di sana, Tumapel, maka akhirnya Jayakata melahirkan 3 orang putra yang bernama Arya Wayahan Dalem, yang kedua Arya Katanggaran, dan ketiga yang terkecil bernama Arya Nudata. Oleh karena ibu mereka berjumlah 3 orang, demikianlah keturunan Jayakata.
Tersebutlah sekarang putra beliau yang nomor 2, yang bernama Arya Katanggaran, mengambil istri dari keluarga Kebu Ijo, yang mana akhirnya perkawinan ini melahirkan Kebu Anabrang. Beliau diberi nama Kebu Anabrang karena beliau diutus oleh Raja Singasari ke daerah seberang Melayu dalam rangka memupuk persahabatan dengan kerajaan Melayu dan Sriwijaya. Karena kedua negara ini memiliki angkatan laut yang sangat kuat dan Sriwijaya adalah negara maritim. Dalam rangka persahabatan ini, Kebu Anabrang datang ke tanah Melayu dengan pasukan yang disebut Cicingan, nama pasukan Melayu. Kedatangan pasukan Pamalayu dari daerah Melayu setelah menyelesaikan masa tugasnya, maka setibanya di Singosari, mereka tidak melihat lagi kerajaan Singosari, sehingga datanglah Kebu Anabrang ke kerajaan Mojopahit, karena kerajaan Majapahit adalah diperintah oleh Raden Wijaya yang merupakan pewaris langsung dan kerajaan Singosari. Di samping Raden Wijaya juga mengawasi keempat putra kerajaan Singasari. Kedatangan Kebu Anabrang dari Melayu, maka beliau membawa 2 orang putri yang bernama Dara Petak dan Dara Jingga. Kedua putri kerajaan Melayu ini dipersembahkan kepada Raden Wijaya. Dara Petak diperistri oleh Raden Wijaya yang nantinya melahirkan putra bernama Kalagemet. Sedangkan Dara Jingga kawin dengan keluarga raja, maka lahirlah Aditya Warman yang nantinya menjadi raja di kerajaan Melayu. Kedatangan pasukan Pamalayu ini membuat besarnya hati Raden Wijaya di kerajaan Mojopahit. Oleh karena itu, beliau menobatkan diri menjadi raja yang pada tahun 1294 setia didampingi oleh Panglima Perang Kebu Anabrang. Setelah beberapa lama Kebu Anabrang bertempat tinggal di Majapahit, akhirnya beliau mengambil istri dari keluarga kesatria keturunan Singosari. Perkawinan dengan putri Singosari melahirkan seorang putra bernama Kebu Taruna, yang merupakan nama yang diberikan oleh ayah beliau saat beliau masih kecil. Sedangkan nama julukan yang diberikan kepadanya bila menghadapi perang dan sebagai panglima perang adalah Sikarya Singa Sardula, karena beliau bagaikan singa menghadapi musuh di medan perang. Lama-kelamaan Kebu Taruna ini diberi pula julukan Kanuruhan saat beliau diajak oleh Gajah Mada mengadakan penyerangan ke Bali dalam rangka melaksanakan Sumpah Palapa. Beliau diberi nama Kanuruhan karena jabatan beliau dalam ekspedisi ke Bali. Beliau diberi pangkat sebagai Kanuruhan, yang lama-kelamaan beliau memakai gelar Siraya Kanuruhan. Perkembangan keluarga Kanuruhan di Bali. Tahun 1343 adalah merupakan tahun ekspedisi atau penyerangan Gajah Mada ke tanah Bali. Karena pada waktu itu Raja Bali yang bergelar Sri Astasura Ratnabumi Banlen telah merasa yakin akan kekuatan dirinya dan ingin melepaskan diri dari kerajaan Mojopahit
yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja putri bernama Tribuana Tunggadewi. Karena pada umumnya raja-raja Bali sangat erat hubungan darah dengan Raja Kediri, sehingga sangatlah sukar bagi Raja Bali untuk melepaskan diri dengan Raja Kediri. Untuk itu, Raja Bali mengadakan persekongkolan dengan Raja Suradenta dan Suradenti dari Kerajaan Belambangan dalam rangka bekerja sama untuk menggempur Majapahit, dan kerjasama ini ditandatangani oleh Mahapati Pasung Grigis mengatasnamakan raja. Pimpinan ekspedisi ke Tanah Bali dipimpin langsung oleh Gajah Mada beserta Arya-Arya lainnya, sehingga Bali dikepung dan digempur dari 4 jurusan, yakni dari jurusan timur di bawah pimpinan Gajah Mada, dari jurusan utara di bawah pimpinan Arya Damar, Arya Sentong, dan Arya Kutawaringin, dari jurusan barat dipimpin oleh tentara Sunda, dan jurusan selatan dipimpin oleh Arya Kenceng, Arya Belok, Pengalasan, Arya Kanuruhan, dan Arya Bletong. Sedangkan Panglima Bali pada saat ini muncullah menghadapi serangan timur dipimpin oleh Ki Tunjung Tutur dan Ki Padang. Menghadapi serangan dari utara, Ki Giremena dan Ki Bawangkang. Menghadapi serangan dari selatan dipimpin oleh Ki Guduk Busur Demung, Angge, dan Ki Tambiak. Menghadapi serangan umum, Ki Pasung Grigis dan Pangeran Madatama. Dalam perang yang sangat sengit ini, masing-masing panglima telah dihadang oleh Panglima Bali. Maka tersebut si Arya Kanuruhan yang memimpin pasukan dari selatan disambut dengan gegap gempita oleh tentara Bali dengan sorak gemuruh beserta gagah perkasa, sehingga terjadi pertempuran yang sangat mengerikan. Banyak para tentara yang gugur di medan perang. Ki Tambiak dapat dikalahkan oleh si Arya Kenceng, sedangkan si Guduk Busur sangat kebal, tidak tembus dengan senjata. Perang yang dahsyat antara si Arya Kanuruhan dengan Ki Guduk Busur sama-sama kuat dan sama-sama kebal. Oleh karena Ki Guduk Busur hanya sendirian menghadapi Panglima Mojopahit silih berganti, akhirnya Ki Guduk Busur mati kepayahan, kehabisan nafas. Bedahulu terkepung dari semua jurusan pertempuran berkobar dan menimbulkan korban yang sangat banyak. Pangeran Madatama, pemimpin perang, merupakan putra mahkota. Kerajaan pendahulu gugur dalam pertempuran, dan gugurnya putra mahkota ini menyebabkan sedihnya Raja Pendahulu dan akhirnya wafat. Pertempuran dilanjutkan oleh Ki Pasung Grigis dan pasukan Ki Pasung Grigis tidak mampu ditandingi oleh pasukan Gajah Mada dan Arya lainnya, sehingga pasukan Gajah Mada merasa kewalahan menghadapi pasukan Pasung Grigis, yang akhirnya pasukan Gajah Mada menaikkan bendera putih untuk mengadakan perundingan dengan Pasung Grigis.